Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya kembali mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Yesus Kristus pahlawanku. Nats Alkitab terdapat di dalam Zefanya 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin sebagian besar kita sudah pernah menonton film-film yang bertemakan superhero. Kalau kita memperhatikan peran superhero tersebut selalu bertindak untuk memerangi segala macam kejahatan, menolong, membela, dan berkorban bagi orang-orang yang tidak berdaya. Dan tentu saja superhero tersebut dianggap oleh mereka sebagai pahlawan karena telah berjasa menyelamatkan kehidupan mereka. Saudara, kalau kita memperhatikan nats firman Tuhan dalam renungan hari ini, dikatakan bahwa Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ternyata saudara, Tuhan kita pun dapat bertindak sebagai pahlawan. Bahkan Dia sudah membuktikannya, di mana Yesus Kristus yang adalah Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan hidup semua orang percaya dari belenggu dosa. Saya bersyukur Nabi Zefanya menulis dalam kitab ini bahwa Tuhan Allah kita adalah pahlawan. Saudara, kita semua orang berdosa. Bahkan kita tidak akan mampu keluar sebagai pemenang kalau tidak ada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai pahlawan kehidupan yang rela berkorban bagi saudara dan saya, agar kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi tidak hanya itu saudaraku, Tuhan Yesus yang adalah Allah juga berjanji akan menyertai kita, memulihkan kita, menyembuhkan, bahkan memerdekakan kita. Mari kita pikirkan pagi ini tentang Yesus. Apakah saudara dapat melihat Dia sebagai pahlawan dalam hidup saudara? Saya teringat kisah Musa dalam Perjanjian Lama, dalam peristiwa di mana Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Sementara pasukan tentara Mesir semakin dekat mengejar mereka di belakang, Musa diperintahkan Tuhan mengulurkan tongkatnya. Maka terbelahlah laut itu dengan ajaib, dan bangsa Israel dapat berjalan di tempat yang kering melewati laut itu tanpa basah sama sekali. Tetapi ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang, Musa kembali diperintahkan Tuhan untuk mengulurkan tangannya. Dan Alkitab menulis, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Keluaran 14 ayat 28. Saudara, saya mencoba membayangkan, karena peristiwa ini tidak sesederhana kalau diceritakan dibandingkan bagaimana mata Musa dan seluruh bangsa Israel melihat Tuhan dengan kuasanya menghukum dan menghancurkan tentara Mesir ke dalam laut. Di sini Musa melihat Tuhan Allah sebagai pahlawan. Sehingga pantaslah Musa dan bangsa Israel kemudian menyanyikan nyanyian syukur yang ditulis dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, secara alkitabiah kita mendapati Tuhan Allah sebagai pahlawan yang keluar untuk berperang. Nabi Yeremia pun melihat dan menyaksikan penyertaan Tuhan sebagai pahlawan yang gagah perkasa.
di mana dia telah mengalami banyak tantangan dan tekanan dalam pelayanannya. Demikianlah yang dikatakan Yeremia, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan." Yeremia 20 ayat 11. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga telah berperang buat kita. Bahkan peperangannya sampai dia harus menumpahkan darahnya sendiri agar kita dibebaskan dan disembuhkan. Bahkan oleh kebangkitannya, di mana maut ternyata tidak berkuasa atasnya, menjadi bukti bahwa dia Tuhan pahlawan kita yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Di akhir renungan pagi ini, bagaimanakah keadaan saudara? Apakah saudara sedang dibelenggu oleh suatu dosa yang tidak bisa dilepaskan? Apakah saudara sedang ditindas atau diintimidasi oleh trauma masa lalu? Apakah saudara sedang mengalami kesesakan, kepahitan, penderitaan, ataupun sakit penyakit? Marilah kita datang kepada Yesus Kristus pahlawan kita. Karena tidak ada jalan lain, saudaraku, dan tidak ada cara lain selain kita hanya berseru kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Karena untuk itulah Dia datang dan mengetuk pintu hatimu agar saudara dapat menyerahkan segala sesuatunya dan percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi pahlawan dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari kami tidak memiliki kekuatan tanpa Tuhan. Apa yang kami peroleh dan nikmati sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu saja. Tuntunlah dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga dapat dipakai Tuhan sebagai pahlawan untuk memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang tertawan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.